Halo, kenalin aku Aldila. Biasa, topik yang akan dibahas gak jauh-jauh dari konten aku juga. Growing up insecure was hard, we all trying to improve and be our best. Untuk tahu penyakitnya apa, untuk tahu obatnya apa, kita harus tahu penyakitnya apa. Harus tahu insecure-nya apa. Insecure atau rasa tidak percaya diri adalah ketika kita merasa kurang yakin pada diri sendiri atau merasa tidak cukup baik. Misalnya, merasa kurang pintar, biasanya ada di mahasiswa, karena aku dulu juga insecure waktu kuliah. Misalnya, kita kurang menarik atau tidak sebanding, apalagi pernah ngedengar yang namanya halo effect? Itu sebenarnya itu first impression, jadi it's okay, kita ganti mix. Nah, sebenarnya di sini tuh aku lebih pengen ngajarin kalian untuk jadi lebih otentik. Karena kalau misalkan percaya diri itu bias. Karena kebanyakan orang ketika ngomong, "Iya, kamu percaya diri aja, biar kayak content creator ini," atau mungkin kalian ada beberapa pengen kayak Cinta Laura atau siapa, tapi kalian jadi nggak otentik cantiknya. Perbedaan antara percaya diri dan otentik adalah ketika kalian percaya diri, kalian itu percaya sama kemampuan yang kalian punya. Makanya orang selalu bilang, ya udah naikin aja value kalian. Tapi orang nggak ngasih tahu value itu apa. Kan kita jadi sering bingung kan. Pada dasarnya value itu artinya kan nilai diri. Untuk menaikkan nilai diri kalian tuh harus tahu apa yang mau kalian pelajari. Kalau mau belajar matematika, udah nyemplung sekalian. Kalau mau belajar teknologi, nyemplung sekalian, be otentik, jadi yang beda, jadi yang setiap orang ingat teknologi, oh si A ya, oh si B ya, itu yang namanya otentik. Itu juga kejadian sama aku, masalah insecure, apalagi warna kulit. Itu sudah menjadi rahasia umum. Warna kulitku itu selalu matang, dan itu masih struggle sampai sekarang, dan ini akan selalu ada kalau misalkan produk kecantikan masih banyak yang whitening. Jadi, kalian harus otentik, kalian harus beda. Yang kulitnya selalu matang, siapa sih? Kan kalian pasti bakal punya pikiran, oh itu Aldila yang kontennya bahas kulit warna coklat. Sekarang juga aku jujur happy sih, karena banyak content creator yang warna kulitnya coklat dan mereka itu berani gitu. Dan aku harap energi baik mereka itu bisa kalian tangkap dan kalian juga percaya diri. Dan ternyata nggak aku temuin tuh cuma sama perempuan, tapi laki-laki juga sama. Lagian juga ini orang luar negeri susah loh buat dapet kayak gini. Cara mengatasi rasa tidak percaya diri, pada dasarnya kita harus punya ini, autentik. Dan kesaingan kita itu, aku selalu bilang, aku versus aku, bukan aku versus sama yang orang lain. Kebanyakan dari kita buka sosial media itu bukan terinspirasi tapi membandingkan diri. Bahkan sampai sekarang aku juga dapat komentar ketika orang lihat kontenku yang sudah aku buat sepositif itu, mereka jatuhnya jadi projecting insecurity, membandingkan diri. Ya kamu enak punya ini, ya kamu enak punya itu, kamu punya fasilitas. Tapi kan mereka tidak melihat proses yang aku capai, perjalanannya. Bahkan film aja, ya kan, Disney, Superman, mereka tuh kita menikmatin apa sih dari nonton film? Prosesnya. Tapi ketika mereka udah jadi Superman-nya, ya udah kita nggak seseru ketika gimana cara dia jadi Superman. Itu sama kayak kamu, coba gunakan konsep itu ke kamu. Orang lain tuh nggak mau tahu ngeliat prosesnya kamu, mereka tuh cuman mau ketika kamu udah jadi. Tapi it's okay toh kalau kamu udah jadi otentik, kamu udah jadi dirimu sendiri, kamu nggak takut beda. Orang-orang itu yang ngejauhin kamu atau yang mungkin pernah menghindari kamu akan datang kok ke kamu. And it's okay, nggak apa-apa ya. Ini quotes yang paling aku suka. Dan kalian harus tahu, dan mungkin banyak yang udah tahu. Setiap kali kita membandingkan diri kita sama orang lain, kebahagiaan kita akan berkurang satu persatu tanpa kalian sadari. Ini langkah pertama yang aku selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu mau percaya diri dalam hal apapun itu, harus punya mindset growth. Sebelumnya apa sih? Kalian harusnya udah tahu growth mindset, tapi kita akan perjelas di sini. Pada intinya, orang yang punya fixed mindset itu nggak mau berkembang, dia tidak bisa melihat opportunity apapun. Bener yang dikatain public speaker pertama, Farhan, kalau masih muda, itu nggak apa-apa. Jadi
habisin kegagalan. Kalau aku tuh pernah denger podcast, habiskan 5 tahun kalian masa muda, nggak apa-apa. Kerja keras, tapi nanti kalian bisa pensiun dini. Daripada kalian sekarang santai-santai, tapi nanti pas sudah tua kerja keras, itu lebih capek. Jangan. Karena manusia pada dasarnya adalah apa habit mereka pada 3 bulan pertama. Kalau sekarang kamu rajin, tapi ketika kamu yang sekarang itu adalah habit 3 bulan kamu yang lalu. Tapi setelah itu kamu mau jadi apa? Maka perbaiki habit kamu. Makanya kalau kamu pengen naikin value kamu, lakukan hobi apapun. Makanya hobi itu dibagi jadi 3. Hobi yang menghasilkan uang, hobi yang bisa improve diri kamu, sama hobi yang bisa bikin badan kamu punya lifestyle yang bagus. Olahraga, mau pilates silahkan, gym silahkan, apapun itu sport silahkan. Kamu mau jalan 10.000 langkah silahkan. Yang penting tubuh kamu gerak. Jangan komplain tapi kamu juga nggak gerak itu, no. Manusia itu adalah bisa dikembangkan. Jadi maka bahkan bayi pun mereka tidak bisa menentukan takdirnya sendiri, maka tergantung sama orang tuanya. Untuk kita jadi orang tua yang baik, kita juga harus kenal sama diri sendiri, kita harus self-love. That's why self-love is so important. Setelah mencoba untuk cari diri sendiri, menyayangi diri sendiri, tolong diakui dan dirayakan dan diapresiasi. Jangan jahat ya, kebanyakan kita itu lebih kritis sama diri sendiri dan lebih lunak sama orang lain. Sama orang lain toleransinya tinggi. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa aku yang kerjain. Oh, it's okay, telat, nggak apa-apa. Tapi giliran sama diri sendiri, dihukumnya berkali-kali lipat. Jadi mental health juga penting, makanya jangan terlalu keras sama diri sendiri, please, oke? Sabar dengan dirimu sendiri, karena tolong percaya, proses itu panjang dan oke, tiap orang tuh beda. Jangan dibandingkan satu sama lain, karena itu nggak apple to apple. Aku sama kamu jelas berbeda, kamu sama aku jelas berbeda, karena setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing, dan unik tidak sama dengan yang lainnya. Jadi that's why be authentic. Pertumbuhan memerlukan waktu dan nggak apa-apa mengalami kemunduran. Toh sekecil apapun progres, namanya tetap progres kan? Lakukan setiap hari, lakukan apapun itu perubahan kecil. Dari yang mungkin kamu nggak bisa bangun pagi, dari mungkin yang kamu nggak bisa olahraga seminggu sekali. Terus nanti kan intensinya lama-lama naik. Bahkan orang nge-gym aja yang nggak bisa ngangkat beban 1 kilo, nanti lama-lama kalau dia berlatih bisa jadi 2 kilo, 3 kilo, bahkan seterusnya. Masalah habit. Terima kasih, tapi aku cuma mau satu pesan lagi. Kalau bukan kamu yang coba kenal dirimu sendiri, kalau bukan kamu yang coba sayang sama dirimu sendiri, dunia tuh juga nggak ngerti artinya dirimu. Oke, jadi kalau mau disayangi sama orang, harus sayang sama diri sendiri dulu. Harus cinta sama diri sendiri dulu. Oke? Thank you. Oke, thank you.